Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam channel Teman Belajar. Kamu belajar, aku yang temani. Pada video sebelumnya, kita telah mempelajari tentang bagaimana cara menyiapkan data dan mengoperasikan Shazam. Pada tahap penyiapan data, kita telah menginput data yang kita miliki ke dalam Microsoft Excel dan menyimpannya dalam format div atau data interchange format. Sedangkan pada video pengoperasian Shazam, kita telah mengenal tampilan lembar kerja aplikasi Shazam beserta menu-menu yang disajikan. Sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya, pastikan teman-teman telah menonton kedua video terdahulu ya, karena materi kita pada video ini berkaitan erat dengan kedua video tersebut. Untuk memudahkan teman-teman mengaksesnya, link kedua video tersebut ada di kolom deskripsi ya. Eits, satu lagi, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini, agar teman-teman selalu mendapatkan informasi dari video-video terbaru channel Teman Belajar. Pada video kali ini, kita akan mempelajari tentang regresi linier dengan menggunakan teknik matriks. Regresi linier mempelajari hubungan antara satu atau lebih variabel bebas atau variabel X dengan satu variabel terikat atau variabel Y. Kali ini, kita akan menganalisis tentang faktor-faktor yang mempengaruhi produksi cabai di Kecamatan Sumberjo, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Dalam kasus ini, yang menjadi variabel bebas adalah luas lahan, variabel X1, jumlah bibit, variabel X2, dan tenaga kerja, variabel X3. Sedangkan, yang menjadi variabel terikat adalah jumlah produksi cabai, yaitu variabel Y. Pada percobaan pertama, kita akan melakukan analisis regresi linier sederhana dengan teknik matriks. Kita membutuhkan satu variabel terikat dan satu variabel bebas. Sesuai dengan judulnya, yang menjadi variabel terikat tentu adalah variabel jumlah produksi. Sedangkan untuk variabel bebas, kita pilih salah satu dari tiga variabel yang tersedia. Sebagai contoh, saya akan pilih variabel luas lahan. Jika dibuat ke dalam bentuk persamaan, akan menjadi seperti ini. YT sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1 ditambah ET. Selanjutnya, kita perlu membuat hipotesis. Hipotesis merupakan pendugaan sementara seorang peneliti terhadap hasil penelitiannya. Hipotesis ada dua jenis, yaitu hipotesis deskriptif dan hipotesis statistik. Dalam penelitian statistik, kedua hipotesis ini mutlak diperlukan. Hipotesis deskriptif dalam penelitian ini sebagai berikut. Diduga, variabel luas lahan berpengaruh terhadap jumlah produksi cabai. Hipotesis ini perlu dibuktikan secara statistik loh. Oleh karena itu, kita membutuhkan hipotesis statistik. Contohnya sebagai berikut. Hipotesis 0, jika beta 1 sama dengan 0, maka variabel luas lahan tidak berpengaruh terhadap jumlah produksi cabai. Dan hipotesis 1, jika beta 1 tidak sama dengan 0, maka variabel luas lahan berpengaruh terhadap jumlah produksi cabai. Setelah membuat hipotesis, langkah selanjutnya kita buka aplikasi Shazam dan memasukkan instruksi-instruksi analisis sebagai berikut. Langsung saja kita buka aplikasinya. Nah, setelah aplikasi terbuka,
kita sudah disambut dengan dua buah kolom, yaitu kolom Shazam dan kolom editor. Kita masukkan instruksi analisisnya ke dalam kolom editor. Instruksi pertama yang kita masukkan adalah instruksi file 33. Instruksi ini menjelaskan kepada Shazam lokasi dan nama file yang akan kita analisis. Untuk mengetahui lokasi file yang telah kita buat dengan cara sebagai berikut. Kita buka Windows Explorer. Selanjutnya, kita cari lokasi file atau data yang telah kita simpan sebelumnya dalam format div. Setelah ditemukan, klik satu kali pada file tersebut sehingga filenya itu terhighlight seperti ini. Dan selanjutnya, teman-teman klik kanan, pilih Properties. Nah, setelah itu muncullah tabel yang menginformasikan data tentang file yang telah kita simpan. Di sini yang perlu kita copy adalah location. Silakan teman-teman blok location-nya, lalu klik Ctrl C, dan teman-teman pindahkan ke samping angka 33. Ctrl V. Selanjutnya, teman-teman beri garis miring dan kembali lagi ke Windows Explorer. Di sini ada kolom atau baris yang menginformasikan nama filenya. Silakan teman-teman blok dan tekan Ctrl C atau di copy dan paste kembali di kolom editornya. Nah, sekarang sudah lengkap. Baris pertama yaitu file 33 F titik garis miring teman belajar garis miring usaha tani cabai titik div. Untuk angka 33 itu hanya pengkodean saja ya teman-teman. Teman-teman boleh memilih angka mulai dari angka 11 sampai 49. Silahkan pilih sesuai selera teman-teman. Selanjutnya, instruksi sampel 1.30. Instruksi ini menjelaskan kepada Shazam jumlah observasi yang akan kita analisis, yaitu dari observasi 1 sampai observasi 30. Jika dalam penelitian teman-teman memiliki 50 observasi, maka instruksi yang ini bisa kita rubah menjadi sampel 150. Tapi karena dalam penelitian ini hanya terdiri dari 30 observasi, maka saya menggunakan 130 saja. Selanjutnya, instruksi ketiga yaitu instruksi read. Buka kurung 33, tutup kurung N X1 X2 X3 Y garis miring div. Instruksi ini menjelaskan kepada Shazam untuk membaca dan memberi label data yang tersimpan sebagai nomor pengamatan atau N. Kita beri label N. Selanjutnya luas lahan, kita beri label X1. Jumlah bibit, kita beri label X2. Jumlah tenaga kerja, kita beri label X3. Dan jumlah produksi, kita beri label Y. Penggunaan huruf balok atau huruf kecil dalam instruksi ini tidak berpengaruh ya teman-teman. Yang perlu teman-teman perhatikan adalah posisi variabel dependent dalam data yang telah teman-teman simpan. Jika dalam data yang telah teman-teman simpan tersebut variabel dependentnya berada di kolom paling depan, maka label Y itu bisa teman-teman pindah ke baris paling depan seperti ini. Jika urutannya teman-teman rubah seperti ini, berarti teman-teman
menginformasikan ke Shazam untuk membaca kolom pertama pada data yang telah teman-teman simpan itu sebagai nomor observasi, saya label N. Selanjutnya, kolom kedua yaitu jumlah produksi atau variabel dependennya, kita beri label Y. Selanjutnya, dan data-data variabel independennya, X1, X2, X3, dan seterusnya. Tapi, karena di data yang saya gunakan, variabel dependennya berada di kolom paling belakang, maka label Y itu saya pindahkan ke baris paling belakang. Selanjutnya di sini ada div. Ini menginformasikan kepada Shazam bahwa data yang kita simpan sebelumnya itu dalam format div. Oke, instruksi keempat yaitu generate const sama dengan 1. Instruksi ini memerintahkan Shazam untuk membuat 30 kali 1 vektor yang semua elemennya mempunyai angka 1. Vektor ini diberi nama const yang berfungsi sebagai konstanta atau beta 0. Selanjutnya, instruksi kelima adalah matriks X sama dengan const dan X1T. Instruksi ini memerintahkan Shazam untuk membentuk satu matriks yang diberi nama X dengan elemen konstanta dan X1T. Selanjutnya, generate Y sama dengan YT. Instruksi ini memerintahkan Shazam untuk membuat vektor Y yang sama dengan vektor YT. Dengan kata lain, instruksi ini digunakan untuk memberi nama lain vektor YT dengan nama baru sebagai Y. Selanjutnya, instruksi ketujuh yaitu matriks beta H sama dengan INV buka kurung X petik 1X tutup kurung bintang X petik 1Y. Instruksi ini memerintahkan Shazam untuk menghitung nilai beta dengan metode kuadrat terkecil. Instruksi selanjutnya adalah print beta H. Instruksi ini memerintahkan Shazam untuk menampilkan hasil estimasi beta yang telah kita hitung dengan instruksi sebelumnya. Selanjutnya, matriks E sama dengan Y kurang X bintang beta H. Instruksi ini memerintahkan Shazam untuk menghitung nilai error term atau pada persamaan yang di atas tadi yaitu nilai ET. Selanjutnya, matriks seek to H sama dengan E petik 1E garis miring 28. Instruksi ini memerintahkan Shazam untuk menghitung nilai topi kuadrat. Selanjutnya, print seek to H. Instruksi ini memerintahkan Shazam untuk mencetak hasil perhitungan topi kuadrat sesuai dengan instruksi yang di atas. Selanjutnya, matriks COVB sama dengan seek to H bintang INV
buka kurung, X, petik 1X, tutup kurung. Instruksi ini memerintahkan Shazam untuk menghitung varian dan kovarian matriks beta. Selanjutnya, print COVB. Instruksi ini memerintahkan Shazam untuk mencetak hasil perhitungan dari instruksi yang di atasnya. Selanjutnya, matriks stirrer. Sama dengan SQRT buka kurung diak buka kurung COVB tutup kurung 2 kali. Instruksi ini memerintahkan Shazam untuk menghitung akar atau SQRT dari elemen diagonal atau diak yang ada dalam kovarian matriks atau COVB yang telah dihitung dengan perintah Shazam sebelumnya dan menyimpannya dalam vektor yang diberi nama stirrer. Selanjutnya, print stirrer. Instruksi ini memerintahkan Shazam untuk mencetak hasil analisis dengan instruksi yang di atasnya. Dan yang terakhir, stop. Nah, setelah semua instruksi kita masukkan, sekarang tinggal kita klik menu Run. Maka akan muncul instruksi seperti ini. Oke. Jika teman-teman menghadapi kondisi seperti ini, teman-teman jangan khawatir. Kita bisa memeriksa satu persatu atau baris per baris dari instruksi yang telah kita masukkan. Pertama, kita buka dulu kolom Shazamnya. Terus kita lihat baris pertama instruksinya. Sudah. Nah, jika sudah seperti ini, maka instruksi baris pertama tidak mengalami kendala. Begitu juga dan instruksi baris kedua dan baris ketiga. Nah, masalah pertama yang terjadi adalah di instruksi baris ke-5. Matriks X sama dengan cons X1T. Kenapa saya bilang masalah pertama muncul di baris instruksi ke-5? Di sini Shazam secara otomatis akan memberi tanda dengan kode tanda $. Nah, jika teman-teman menghadapi kondisi seperti ini, silakan teman-teman periksa instruksi yang ada di atas kode $. Tersebut. Nah, dari sini sudah terlihat bahwa instruksi baris ke-5 itu bermasalah. Sekarang kita kembali ke kolom editor untuk memperbaikinya. Nah, di sini baris ke-5 kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, yaitu baris instruksi matriks X sama dengan cons X1T. Apa masalahnya? Di sini masalah terjadi pada label X1T. Kenapa dia bermasalah? Ayo, coba tebak. Nah, pada read, instruksi read atau instruksi baris ketiga, kita membubuhkan label yaitu N, X1, X2, X3, dan Y. Jadi, untuk instruksi-instruksi di bawahnya yang terkait dengan label tersebut harus menyesuaikan dengan label yang ada pada instruksi baris ketiga. Nah, sekarang kita hilangkan angka T-nya atau huruf T-nya. Setelah itu kita running ulang. Nah, sekarang kita periksa kembali. Oke. Setelah kita periksa, masalah yang berada pada baris ke-5 tadi sekarang sudah selesai karena tanda $-nya sudah tidak ada pada baris tersebut. Sekarang ada muncul tanda yang sama pada baris instruksi ke-6. Sekarang kita kembali lagi ke label atau ke kolom editor. Nah, di sini juga ada matriks generate Y sama dengan YT.
Oke. Di sini rate kita buat hanya Y saja. Sedangkan di sini generate Y sama dengan YT. Berarti kita bisa menyesuaikan apakah mengikuti yang di atas atau yang di bawah. Kalau kondisi seperti ini, saya lebih milih untuk menyesuaikan kondisi yang di atas, saya rubah menyesuaikan dengan kondisi yang di bawahnya. Karena tidak mungkin generate YT yang tujuannya merubah variabel Y menjadi variabel YT akan kita buat sama dengan Y. Maka dari itu di sini saya buat YT. Sudah? Coba kita run lagi. Nah, alhamdulillah akhirnya hasilnya muncul. Beginilah hasil output dari analisis regresi linear sederhana dengan metode matriks. Oke. Di sini teman-teman bisa melihat ada beta hat, selanjutnya ada starer. Ya. Angka ini bisa teman-teman pindahkan dulu ke Excel untuk menghitungnya nanti ya. Oke. Untuk yang pertama beta hat, kita pindahkan ke Excel. Beta. Selanjutnya starer, lakukan hal yang sama pada starer. Oke. Starer itu singkatan dari standar error ya. Kenapa saya pindahkan angka tersebut ke Excel? Tujuannya adalah untuk menghitung nilai T hitung. Tadi kita sudah membuat sebuah hipotesis. Hipotesis statistik yaitu H0 dan H1. Untuk mengetahui apakah hasil analisis kita berada pada kondisi H0 atau H1, kita perlu melakukan uji statistik menggunakan nilai T hitung dan T tabel. Sekarang kita hitung dulu nilai T hitungnya dari hasil analisis ini dengan cara membagi nilai beta dengan nilai standar error dari masing-masing variabel. Oke, ini. Nah, sudah kita dapat untuk nilai T hitung dari variabel konstanta yaitu sebesar min 1,55525 dan nilai T hitung dari variabel X1 yaitu luas lahan sebesar 12,57617. Sekarang kita masuk ke tahap pengujian hipotesis. Untuk uji hipotesis, kita mempunyai kriteria pengujian, yaitu sebagai berikut. Jika nilai T hitung lebih kecil dari nilai T tabel, maka terima H0 dan tolak H1. Artinya, variabel luas lahan tidak berpengaruh terhadap jumlah produksi cabai. Dan sebaliknya, jika nilai T hitung lebih besar daripada T tabel, maka
variabel luas lahan mempengaruhi jumlah produksi cabai. Oke, kita sudah tahu kriteria pengujiannya. Sekarang kita tinggal mencari tabel T-nya. Nah, tampilannya seperti ini. Di sini ada tertulis T distribution critical value of T. Di kolom pertama ada degrees of freedom. Selanjutnya di kolom kedua ada tulisan two tail test, one tail test. Dan di sebelahnya ada significant level untuk two tail test dari sebelah paling kiri ke paling kanan, mulai dari terbesar 10% sampai terkecil 0,1%, dan one tail test dari terbesar 5% sampai paling kecil 0,05%. Oke, sebelum kita mengetahui nilai T tabelnya, kita harus mengetahui dulu tipe tes yang akan kita gunakan dalam uji T tersebut. Kita bisa mengetahuinya dari hipotesis deskriptif yang telah kita buat. Pada hipotesis deskriptif yang telah kita buat, itu dituliskan diduga variabel luas lahan berpengaruh terhadap jumlah produksi cabai. Nah, dari kalimat ini bisa kita ketahui bahwa dalam pengujian ini kita tidak mengetahui arah dari pengaruh variabel tersebut. Apakah berpengaruh positif atau berpengaruh negatif. Jadi kita hanya menguji apakah variabel luas lahan berpengaruh terhadap jumlah produksi cabai. Dengan hipotesis seperti ini, maka tes yang kita gunakan adalah two tail test atau tes dua arah. Kita hanya ingin mengetahui apakah dia berpengaruh atau tidak. Apa bedanya dengan one tail test? One tail test digunakan jika dalam hipotesis kita merujuk pada salah satu arah pengujian. Misalnya, di sini saya buat diduga variabel luas lahan berpengaruh positif terhadap jumlah produksi cabai. Hipotesis ini sudah mengindikasikan bahwa kita harus menggunakan one tail test karena dia sudah merujuk pada salah satu arah pengaruh, yaitu tadi pengaruh positif. Kita ingin membuktikan apakah benar luas lahan tersebut berpengaruh positif terhadap jumlah produksi cabai. Oke. Nah, karena tadi kita sudah jelas menggunakan two tail test ya dari hipotesis kita, maka sekarang kita lebih fokus pada baris pengujian two tail test. Selanjutnya, untuk significant level itu paling besar ada 10% dan paling kecil 0,1%. Apa itu significant level? Significant level ini adalah taraf error atau kepercayaan yang kita gunakan. Di sini yang ditulis adalah 0,1 sampai 10%. Artinya, ini adalah batas toleransi kesalahan yang kita berikan pada penelitian kita. Tentunya, sebagai seorang peneliti, kita berharap hasil penelitian kita 100% benar. Tapi di sisi lain kita harus menyadari bahwa dalam penelitian, khususnya untuk agribisnis, kemungkinan error itu cukup besar atau bisa saja terjadi. Tapi kita berharap kemungkinan error itu terjadinya sangat kecil. Maka dari itu, kita sebagai peneliti boleh memberikan batasan error yang harus atau yang bisa kita tolerir dalam penelitian kita. Dalam hal ini, saya sebagai peneliti mencoba untuk memberi batas error atau batas kesalahan yang saya tolerir, yaitu sebesar 5%. Oke, sekarang
kita tandai yang 5%. Ini ya, 5%. Berarti sekarang nilainya sudah kita fokus ke kolom ke-4. 1, 2, 3, 4. Selanjutnya, untuk kolom degrees of freedom itu bisa kita lihat dari jumlah observasi dikurang variabel X dikurang 1. Atau bisa kita sebut rumusnya sebagai berikut. DF sama dengan N min K min 1. Dalam kasus ini, saya memiliki 30 observasi, berarti N yang saya miliki berjumlah 30. Nanti bisa saya tulis DF sama dengan 30. Selanjutnya, dikurang K. K adalah variabel bebas. Jumlah variabel bebas yang saya gunakan dalam regresi linear sederhana ini adalah 1, yaitu variabel luas lahan. Berarti K yang saya tulis adalah 1. 30 dikurang 1. Dan dikurang 1 lagi. Berarti DF-nya ada berapa? Ada 28. Oke. Sekarang kita lihat baris 28 pada kolom to tell test 5%. Angkanya 2,048. Oke. Kita pindahkan lagi, coba kita coba ke Excel. 2,048. 2,048. Oke. Ini nilai T tabel. Sekarang kita sudah punya lengkap. Ada T hitungnya untuk kedua variabel, yaitu konstanta dan variabel X1-nya atau luas lahan, dan nilai T tabel. Sekarang kita lakukan pengujian statistik dengan membandingkan nilai T hitung dan T tabelnya. Sekarang untuk konstanta kita tidak perlu melakukan uji hipotesis karena kita tidak melakukan pembuktian terhadap variabel konstanta. Yang perlu kita buktikan adalah variabel luas lahan saja, yaitu variabel X1. Sekarang kita bandingkan. Variabel X1 nilai T hitungnya sebesar 12,57617 dibanding dengan nilai T tabel 2,048. Dari sini bisa kita ketahui bahwa nilai T hitung lebih besar daripada T tabel. Yang artinya kita tolak H0 dan terima H1. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini variabel luas lahan berpengaruh terhadap jumlah produksi cabai. Sekarang kita simpan terlebih dahulu hasil pekerjaan kita tadi. Untuk penyimpanannya bisa teman-teman blok kolom editornya, terus teman-teman Ctrl C, buka Microsoft Word, selanjutnya teman-teman paste atau pindahkan ke Microsoft Word. Untuk hasil analisisnya juga begitu. Silakan teman-teman Ctrl A untuk melakukan blok keseluruhan yang ada pada kolom Shazam dan klik Ctrl C dan pindahkan ke Microsoft Word. Tampilannya seperti ini. Untuk hasil
kerja yang telah kita pindahkan ke Microsoft Word tadi, tidak disarankan untuk dirubah bentuk tulisannya. Teman-teman boleh untuk merubah ukurannya saja, yaitu antara 10 dan 11. Jika teman-teman rubah bentuk tulisannya dan ukurannya lebih besar, maka susunannya akan menjadi kacau atau berantakan. Nanti teman-teman akan kesulitan dalam membacanya. Oke, sudah kita pindahkan, tinggal kita Ctrl S. Terus teman-teman cari folder tempat penyimpanan hasil kerja teman-teman. Metode matriks. Selanjutnya kita kembali lagi ke Shazam. Nah, untuk regresi linear berganda, kita akan mencoba menganalisis ketiga variabel bebas, yaitu variabel X-nya, menjadi dalam sebuah model. Jika kita bentuk dalam sebuah persamaan, akan menjadi sebagai berikut. YT sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1 ditambah beta 2 X2 ditambah beta 3 X3 ditambah ET. Selanjutnya, untuk instruksi Shazam, dari instruksi regresi linear sederhana tadi, kita hanya cukup menambahkan di dua bagian saja, yaitu instruksi baris kelima, matriks X sama dengan cons, terus pagar X1, kita kasih pagar lagi, X2, pagar lagi, X3. Selanjutnya, yang perlu kita rubah lagi adalah instruksi baris ke-10, yaitu matriks sig to hat sama dengan E petik 1E garis miring 28 kita ganti menjadi 26. Kenapa 28 saya rubah menjadi 26? Nilai ini adalah nilai degrees of freedom dari analisis regresi linear berganda. Seperti yang setelah saya jelaskan tadi, degrees of freedom bisa kita hitung dengan rumus N min K min 1. N yang saya punya ada 30, K untuk variabel bebasnya ada 3, yaitu X1, X2, dan X3. Jadi untuk K saya tulis 3 dan selanjutnya min 1. Jadi jika kita hitung 30 min 3 min 1 sama dengan 26. Selanjutnya kita run. Oke. Hasilnya langsung muncul seperti tadi. Hanya saja di sini nilai beta hat terdiri dari 4 kolom. Langsung saya blok dan saya pindahkan ke Excel. Saya buat beta, satu lagi standar error. Oke, saya paste di sini ya. Selanjutnya untuk error atau standar error, kita lakukan hal yang sama. Sekarang untuk mengetahui nilai terhitungnya, tinggal kita bagi beta dibagi dengan standar error. Oke, kita dapat ini konstanta cons X1, X2, X3.
Dari hasil perhitungan analisis ini, kita dapat nilai T hitung untuk konstanta sebesar min 3,06574, T hitung untuk X1 3,223163, T hitung untuk X2 sebesar 3,374235, dan T hitung X3 sebesar 3,871196. Kita akan melakukan pengujian hipotesis dengan cara yang sama, tapi nilai T tabelnya berbeda. Sekarang kita coba lihat lagi tabel T-nya. Oke, masih pada pengujian yang sama, yaitu two-tailed test. Hipotesis kita untuk regresi linear berganda ini kita rubah menjadi diduga variabel luas lahan, jumlah bibit, dan jumlah tenaga kerja berpengaruh terhadap jumlah produksi cabai. Jadi untuk tipe pengujiannya sama, yaitu two-tailed test, dan signifikan levelnya tetap kita gunakan yang 5%. Tapi degrees of freedom-nya kita menggunakan 26. Di sini kita dapat angkanya sebesar 2,056. Selanjutnya kita pindahkan ke sini, T tabel 2,056. Oke. Selanjutnya kita bandingkan nilai T hitung dari variabel X1 sebesar 3,223163 dibandingkan 2,056, maka nilai T hitung X1 lebih besar daripada T tabel. Dapat disimpulkan bahwa variabel luas lahan berpengaruh terhadap jumlah produksi cabai. Selanjutnya untuk X2, T hitungnya sebesar 3,374235 dibanding dengan nilai T tabel 2,056. Jadi T hitung variabel X2 lebih besar daripada T tabel. Maka tolak H0 dan terima H1. Dapat disimpulkan bahwa variabel jumlah bibit berpengaruh terhadap jumlah produksi cabai. Selanjutnya, untuk variabel X3, nilai T hitungnya sebesar 3,871196 dibanding dengan 2,056, maka nilai T hitung variabel X3 lebih besar daripada nilai T tabel. Jadi tolak H0, terima H1. Maka dapat disimpulkan variabel jumlah tenaga kerja juga berpengaruh terhadap jumlah produksi cabai. Ya, itulah tadi tahapan-tahapan dalam mengestimasi regresi linear dengan metode matriks. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Untuk video selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang cara singkat mengestimasi model ekonometrika dengan aplikasi metode ordinary least square. Namun, sebelumnya silakan klik tombol like dan subscribe agar teman-teman mendapatkan info tentang video-video terupdate dari channel Teman Belajar. Kamu belajar, aku yang temenin. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.